Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar. Khamar itu adalah minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Siapa yang tahu apa itu khamar? Bagaimana jenisnya? Seperti apa coba? Ada yang tahu? Apa? Jenis khamar, jenis minuman keras. Seperti apa? Tikus. Apa lagi? Bir. Apa lagi? Anggur merah. Apa? Whisky. Nah, ada yang sudah pernah melihat isi narkoba? Siapa pernah? Kalian sudah pernah coba toh? Belum pernah mencoba. Karena mencoba-coba itu mahal, ya kan? Kita lanjut. Jadi khamar itu hukumnya di dalam Islam sudah jelas, ya kan? Hukum khamar adalah haram. Haram itu jika kita melakukannya, maka kita akan mendapat dosa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis meriwayatkan Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kalau kita meminum minuman haram, maka kita akan mendapatkan dosa. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun akan menanti kita, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa khamar itu dilarang? Karena kenapa? Ada yang tahu? Karena haram. Yang pertama adalah minuman khamar adalah perbuatan keji, ya kan? Nah, perbuatan keji dan perbuatan setan. Nah, jadi siapa yang minum temannya setan? Mau jadi temannya setan? Tidak. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Ketika kita meminum khamar, maka hilanglah apa? Kalau kita meminum khamar, maka kesadaran kita akan hilang. Jadi kalau akal kita hilang, kesadaran kita hilang, maka akal pun kita akan menjadi hilang, ya kan? Kalau kesadaran hilang, akalnya pasti hilang. Kalau kesadaran kita hilang, akal kita hilang, bisa-bisa kita berbuat dan kita tidak ketahui, ya kan? Nah, maka manusia itu akan seperti binatang. Siapa yang suka seperti binatang? Ada ya? Iya, tidak ada.
kita meminum khamar, meminum minuman keras yang kita kenal di daerah kita ini, paling banyak adalah cap tikus, ya kan? Coba perhatikan orang-orang yang meminum cap tikus, kelakuannya bagus tidak? Tidak bagus. Mau seperti itu? Tidak. Akhirnya menjadi sampah masyarakat. Tidak suka? Tidak suka kan? Coba, kalau ada laki-laki yang suka meminum cap tikus, mabuk seperti orang gila, ada perempuan yang suka tidak? Tidak. Malah perempuan menjauhinya. Karena kenapa? Karena takut kan? Takut. Jadi, kaum pria ataupun kaum wanita jangan pernah coba-coba yang namanya khamar, ya? Bagus. Dan pasti di dalam kelas ini tidak ada yang pernah meminum minuman keras, ya kan? Tidak ada pernah coba-coba narkoba, ya kan? Semuanya aman? Bagus. Kenapa Islam melarang umatnya untuk merusak dirinya sendiri dengan meminum khamar dan mengkonsumsi narkoba? Dari sisi medis bahwa minuman keras itu akan berdampak negatif untuk kita. Kalau kita menggunakan narkoba, organ dalam tubuh kita ini, syaraf-syaraf yang ada dalam tubuh kita ini akan menjadi rusak. Mau tahu seperti orang gila? Tidak. Jadi jangan coba-coba. Akhirnya orang yang sudah kecanduan dengan minuman keras ataupun narkoba, kalau tidak ada uangnya bisa-bisa menjadi gila, pencuri. Untuk apa? Untuk memenuhi hasratnya, ya kan? Iya. Jadi jangan seperti itu ya. Bagus, kita akan melanjutkan. Kita akan membahas mengenai perjudian. Siapa yang pernah melihat orang yang berjudi? Saya kakak. Tiap hari. Hah? Tiap hari? Nanti di rumahnya mungkin karena tiap hari. Tidak. Iya. Kira-kira yang tanya, kalau kamu melihat orang yang sedang berjudi, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Udah keluar dosa. Mau menegur? Tak apa. Ingin menegur lagi. Tapi Takut. takut ditakutin. Oke, kita lanjut. Perjudian. Permainan judi. Perjudian adalah permainan di mana permainan bertaruh untuk memilih satu pilihan, ya kan? Kalau kita berjudi, pasti di situ ada yang menang dan ada yang kalah. Di mana yang kalah akan membayar yang menang. Pernah coba? Tidak. Bagus. Ibu tidak suka orang berjudi. Allah membenci orang yang suka berkelahi, ya. Yang kedua, ancamannya neraka jahanam. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Orang yang masuk dalam api neraka jahanam akan kekal di dalamnya. Kekal itu tidak akan pernah ada ampunan. Jadi sampai kiamat, sampai seterusnya kita akan kekal di dalam neraka bersama-sama dengan setan. Siapa yang mau? Kalau setan sih memang mereka terbuat dari api, tapi kita manusia ini tercipta dari apa? Tanah liat. Jadi kalau kita tinggal di dalam api neraka, enak tidak? Dicoba-coba saja menyentuh api, sakit tidak? Sakit kan? Tahu tidak asalnya api yang ada di muka bumi? Tidak. Asalnya itu dari neraka. Untuk diturunkan di muka bumi ini, dia harus melalui berapa? 400.000 air sungai yang ada di surga baru bisa turun ke muka bumi. Kalau tidak, setetes saja api neraka itu jatuh di muka bumi, akan hancur seluruh muka bumi. Dahsyatnya itu api neraka. Bau busuk yang ada di api neraka itu, kalau keluar di muka bumi ini bisa mematikan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Suka tidak tinggal di neraka jahanam? Jadi orang yang membunuh sesamanya tanpa hak, maka akan tinggal kekal di dalam api neraka.
Siapa yang suka dari api neraka? Kurang aja kau. Saya tidak mau ini. Jadi, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa surat 93. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah sampai di sini. Pelajaran kita juga sudah selesai sampai di sini. Lebih dan kurangnya nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Jadi pesan dari ibu, jangan jauhi minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Ya, jangan coba-coba mempertaruhkan apapun dalam kehidupanmu. Ya, jangan mempertaruhkan apapun dalam kehidupanmu yang bisa merusak kehidupanmu sendiri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu menimbulkan permusuhan antara manusia, ya kan? Karena yang kalah akan membayar yang menang. Yang menang akan bertarung terus, menganggap dirinya akan menang terus. Padahal judi itu tidak akan pernah membuat kita bahagia, ya kan? Atau kaya. Kemudian menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan, salah satunya lupa pada saat azan, sementara judi cuek dengan azan. Kemudian contoh yang kedua adalah sabut ayam. Orang yang sedang asik-asik menyambut ayam, dia tidak akan pernah mengingat waktu akan dibuang sia-sia, ya kan? Boro-boro mau sholat, kalau kasihkan malah menambah taruhannya. Yang ketiga adalah mendekatkan kepada kemiskinan. Banyak orang yang berjudi menjadi jatuh miskin dan keluarga di rumah akan menjadi sengsara karena uangnya habis dipakai berjudi. Akhirnya biar uang jajannya anak diambil juga untuk berjudi, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita akan membahas masalah pertengkaran. Siapa yang pernah melihat orang yang bertengkar? Siapa? Banyak kali. Siapa yang pernah bertengkar di dalam kelas ini? Andi juga coba pukul perempuan ibu. Tidak boleh. Jadi ibu akan menjelaskan. Stop. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang, ya kan? Nah, dalam Islam larangan ini bersifat keseluruhannya, tidak boleh sama sekali siapapun itu orangnya. Tidak boleh seorang mukmin bertengkar dengan mukmin yang lainnya, ya. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan orang yang bukan muslim. Nah, jadi itu tidak boleh, ya. Karena Allah menghendaki ini berjalan dengan damai. Jadi jalan saja dengan damai, tidak usah saling bertengkar, apalagi tawuran. Di sini anak-anak sekolah ini banyak yang suka tawuran. Pergi cari di sana sekolah lain. Ya, tidak boleh, ya. Karena itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Ibnu Majah dikatakan, Anil Baraini Azimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nazawalu dunya ahwalu alallahi min fadli mau'minin biwairin hakim. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia dinilai lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini kita akan melihat dari aspek pembunuhan, pendalaman sisi undang-undang dasar. Karena orang yang bertengkar itu pastinya akan melanggar undang-undang, ya kan? Pertama, orang yang memukul, misalnya kau sama dia, nah, 1 lawan 1, pukul. Tidak ada yang terluka, bisa dipenjarakan pidana berapa bulan? 7 bulan, walaupun tidak melukai lawannya. Suka dipenjara 7 bulan? Nah, tetapi jika dia bertengkar antara satu dengan yang satu, kemudian salah satu dari lawannya ini ada yang terluka, maka akan dijatuhi hukuman berapa bulan, berapa tahun? 7 tahun. Mau? Tidak mau kan? Itu dalam undang-undang 7 tahun. Kemudian bertengkar dari satu dengan yang satu, di antara mereka ada yang mati, maka berapa tahun mereka di penjara? Kurang lebih dari 14 tahun. 14 tahun di penjara. Mau? Bisa hidupmu dihabiskan di penjara? Tidak mau kan? Rugi kan? Nah, begitu juga narkoba. Narkoba juga orang yang suka memasarkan atau menjual narkoba dengan sengaja, maka akan, kalau kedapatan oleh polisi dengan gram yang sedikit saja, bisa dijerat seberapa tahun? 5 tahun penjara. Siapa yang suka di penjara? Ada yang mau kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang, apa saja ancaman Allah bagi orang yang bertengkar dan membunuh? Apa saja? Bertengkar saja ada ancaman dari Allah. Yang pertama adalah terhalangnya masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah. Jadi pada hari Senin itu atau hari Kamis, berdoalah kepada Allah, karena di sini terbukalah pintu-pintu ampunan untuk kita. Tetapi Allah tidak akan menerima taubatan seseorang jika seseorang itu bertengkar. Misalnya, kau dengan kakakmu bertengkar, Allah membenci orang yang seperti itu. Tidak bermusuhan, tidak mau